Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Kayaknya pada lemes-lemes banget, belum pada sarapan ya? Belum. Apa ada yang lagi patah hati? Enggak ada. Wah, enggak dong, Pak Rimot. Cowok tangguh ya kan? Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita coba untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ya. Oke, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah doa, sekarang kita coba untuk menyanyikan lagu nasionalisme yang akan dipimpin oleh Pio. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk teman-teman diharapkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Abi Khairul Irfan hadir. Aditya Ariel Pratama, Arga Permana, Dwi Puji Arifianto, Ibrahim Maulana, Indi Nur Salsabila, Paujan. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti benar-benar pada sehat. Berarti udah pada siap ya buat belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, kemarin kita sudah belajar tentang membuat kabel LAN ya. Kemarin jenisnya itu jenis kabel strike. Masih inget gak? Kabel strike itu urutannya apa aja? Apa aja? Kalau rame-rame jawabnya bisa ya? Coba tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Ayo ya, Pio. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ya, benar, kasih plus untuk Pio. Nah, itu kan urutan kabelnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kabel strike atau kabel LAN itu apa aja? Kabel UTP, Nah, coba cium tangan. Kalau rame-rame pasti bisa. Siapa? Ayo, Ifdal. Tanggrimpi, Heeh. konektor L45, Heeh. tester, UTP. Udah, itu aja. Oke. Kemarin sekarang kita lanjut
akan membuat jaringan fiber optik. Nah, sebelum kita masuk untuk jaringan fiber optik, kita akan ice breaking dulu, mengetes kalian sudah fokus atau belum untuk pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita ice breakingnya tentang tepuk pagi, siang, malam. Ingat ya, kalau pagi, kalau siang, kalau malam hening. Ya, kalau misalkan malam, pagi, siang, berarti malam, pagi, siang, siang. Ayo berdiri kita coba. Ya. Konsentrasi ya semuanya biar kita fokus. Selamat pagi. Oke. Tepuk pagi, siang, malam. Ayo masih ada yang belum konsen nih. Tepuk malam. Kan masih belum konsen. Ingat kita harus konsentrasi biar kita belajarnya enak nih. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, 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 malam. Nah, ayo siang, siang, malam. Nah, oke, coba kita lagi ulang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, oke, berarti sudah bisa fokus nih untuk pembelajaran hari ini ya. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita melihat pembelajaran yang akan ditampilkan, nah, saya akan menanyakan dulu, apakah kalian pernah melihat kabel jaringan fiber optik? Di mana? Di jalan. Siapa yang suka bawa tuh kabel fiber optik biasanya? Hah? IndiHome, terus? Bisnet. Itu kabelnya kayak gimana sih? Yang warna apa yang kamu lihat? Hah? Itu ya, yang kalau yang di jalan tuh menjuntang, kadang apa? Melantang kan sampai apa bahasanya itu? Ngendoy ya, bahasa kitanya mengendoy atau misalkan nggak beraturan ya, karena banyak provider pelanggan yang putus di tengah jalan ya, jadinya dia nggak diteruskan. Nah, namun sama pihak providernya itu tidak dirapikan kembali ya. Tuh biasanya yang kalian di jalan ke tiang-tiang atau kita kalau di daerah Pekayon itu banyak banget tuh yang sampai ngundoy gitu kan. Nah, terus ada yang tahu nggak perbedaan antara jaringan kabel dan nirkabel? Ayo, ada yang tahu? Ya, apa? Atau inframerah. Ada yang tahu contohnya apa aja untuk jaringan kabel? Ya, kabelan, terus dan juga kabel apa? Yang tadi baru mau kita bahas, kabel fiber optik. Kalau misalkan nirkabel apa contohnya? Wireless. Biasa kita gunakan di smartphone atau laptop ya kan, atau laptop PC juga ada yang menggunakan jaringan WiFi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu menerapkan instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Nanti kalian akan diajarkan nih bagaimana cara membuat jaringan kabel fiber optik dari mulai bahan, dari mulai alatnya, nanti bakal dijelaskan. Siswa mampu menerapkan instalasi jaringan fiber optik. Siswa dapat memahami perbaikan jaringan fiber optik. Siswa menyusun daftar teknologi dan perangkat jaringan digunakan saat ini. Siswa mampu membuat daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan. Ingat, setiap kalian praktik atau nanti menjadi seorang teknisi, bahan-bahannya kamu harus persiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Harus disiapkan terlebih dahulu. Ada yang tahu? Hah? Agar tidak terlupa bahannya apa aja. Ya kan, ketika misalkan Samudra mau masang ada proyekan apa misalkan jaringan fiber optik, contohnya dia nggak bawa kabelnya. Percuma kan? Ya. Nah, terus di sini siswa mampu membuat daftar, makanya ditulis dulu tuh perangkatnya apa aja yang di bahan-bahannya. Oke, paham? Nah, sekarang kita masuk kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Saksikan di video terlebih dahulu ya. Ini channelnya Nanang RK. Dia itu biasa membahas jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang fiber to the home atau FTTH dan fiber optik
fiber optik, piranti paling penting dari fiber optik adalah kabel FO. Nah, untuk kabel fiber optik ini jenisnya ada berapa, Cuk? Untuk kabel fiber optik itu jenisnya ada dua. Yang pertama ada single mode dan juga yang kedua ada multi mode. Nah, untuk yang biasanya ada di pasaran atau di marketplace atau yang biasa digunakan oleh manusia-manusia penginstaller jaringan, itu rata-rata dia memakai yang namanya single mode. Jadi single mode itu yang biasanya dijual di pasaran, termasuk yang ada di samping kita ini dia single mode. Dan nanti kita juga punya sampel banyak sekali kabel fiber optik yang single mode dari beberapa merek. Untuk kabel fiber optik sendiri, strukturnya itu ada apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah ada skor, Ada core, ada sling, dan juga ada cladding. Nah, untuk jaringan ke fiber optik itu dia ada 3 bagian tuh. Yang pertama ada core, cladding, dan coating. Nah, yang di atas ini coatingnya nih, yang warna hitamnya. Akan tetapi nanti ada kabel selingnya. Seling itu nanti ada kawat. Ya, kawatnya itu biasanya dipakai untuk mengikat atau di tiang, gitu kan? Itu biasanya untuk mengikat. Kalau misalkan kawat selingnya itu nggak dipakai, itu dihabisin aja. Ya, jadi nggak usah dipakai. Nah, ini ada jaketnya, jaketnya yang ini coating, terus cladding ini yang warna biru nanti. Ya, kamu bakal kupas, terus di sini ada core-nya itu intinya dia seratnya itu menggunakan serat kaca. Kita lanjut ya. Fiber optik ini berbeda dengan kabelan. Untuk kabelan itu dia terbuat dari tembaga ya, dan jarak transmisi maksimalnya mungkin sekitar 80 sampai 100 meter. Kalau kabel fiber optik ini bisa berkilo-kilo bahkan beratus-ratus kilometer, karena dia menggunakan yang namanya kaca sebagai penghantar bandwidth data ya. Jadi kabel fiber optik ini ada instrumennya, ada core. Core sendiri itu adalah terbuat dari kaca ya. Tapi bukan kaca yang di rumah-rumah. Bukan. Dia kaca yang memang dikhususkan untuk membuat transmisi data supaya bisa lewat di sana. Jadi memancarkan sinyal fungsinya. Terus kemudian seling ini strukturnya dari kawat aslinya. Jadi biasanya kawat tembaga. Seling itu berfungsi untuk sebagai pelindung core tersebut karena dia kan kaca kan. Kalau ditarik otomatis kan putus, Patah. Karena kabel fiber optik itu sangat gampang patah core-nya. Jadi supaya dia tidak mudah patah, maka dilindungi oleh yang namanya seling tadi. Terus ada pelapis core. Jadi core ini supaya nanti dia terlindungi dari selingnya, itu ada yang namanya cladding. Cladding itu ada pelapisnya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa bentuknya. Untuk jenis dan tipe. Pelajaran apa yang kamu dapat dari tayangan video tadi? Ada yang tahu nggak perbedaannya tadi antara kabel LAN dan juga kabel fiber optik? Ayo. Hah? Jaraknya ya benar. Untuk jaraknya itu, untuk kabel LAN itu maksimal itu bisa 100 meter. Tapi kalau menggunakan kabel fiber optik itu jaraknya bisa berkilo-kilometer. Sedangkan untuk kabel LAN itu dia menggunakan serat tembaga. Sedangkan fiber optik pakai serat apa? Serat kaca, ya. Nanti kita akan coba membuat sebuah project. Nah, di sini yang kita punya itu kabelnya untuk fiber optik. Nah, ini dia yang disebut dengan kabel fiber optik. Di sini ada sling, ada cladding, dan juga ada core-nya, ya kan? Nah, kamu nanti tinggal potong ininya, kamu gunting seperlunya untuk si kawat selingnya ini. Kalau tidak digunakan silahkan dipotong semua, dibuang ya. Nah, nanti ini kamu potong, cuman hati-hati untuk penggunaan kabel fiber optik ini jangan sampai ketusuk ya. Tadi sudah dijelaskan juga kan sama Kang Nanang. Nah, nanti diterapkan juga K3LH nya. Jangan sampai kamu bercanda atau apa, nanti didiskusikan ya kan. Nanti kamu siapkan nih perangkatnya apa aja, nanti saya bagikan LKPD nya ya. Nanti kamu membuat jaringan untuk membuat kabel fiber optiknya, alat dan bahannya apa, nanti kamu catat semua dari LKPD nya. Nah, ini kamu bisa potong. Kalau kawatnya sudah ada ini, kamu tinggal masukkan menggunakan clipper. Nah, ini boleh di angka 5 atau 6 ya. Nanti tergantung panjangnya.
terserah, bebas. Nanti kamu bisa menggerakkan untuk memasukkan ke apa ini namanya? Nah, ini yang disebut dengan pas konektor. Nah, nanti tinggal kamu potong, terus kamu tarik. Nah, ini dia kelihatan di sini. Nah, setelah claddingnya kelihatan, baru kalian menggunakan apa ini namanya? Stripper. Stripper ini untuk membersihkan cladding. Nah, kalau kalian cuman motongnya begini, misalkan birunya doang nih, yang ditarik gitu kan. Nah, dia masih tebal tuh, belum kelihatan serat core-nya. Nah, makanya dia ditarik seperti ini. Maaf, sambil pakai perasaan aja. Nah, ini udah nih. Nah, kalau misalkan kamu udah setipis ini, kamu boleh bersihkan menggunakan alkohol. Nah, ini alkohol ini maksudnya biar si serat kaca ini bersih. Nah, dia kalau udah putus di dalam, dia nggak akan bisa dipakai lagi nih si paskonnya itu. Kita coba menggunakan laser. Kalau nggak tembus berarti dia gagal. Nah, gagal karena kenapa? Tadi terlalu pendek. Paham ya? Oke, siap. Kalau begitu saya kasih LKPD-nya. Silakan kamu diskusikan. Nanti bahan-bahannya apa aja kamu cari sendiri dan kamu potong alatnya, ya. Di sini tadi kelompok apa? Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ini ada LKPD nanti dikerjakan. Silakan kamu berdiskusi. Dibuat berkelompok. Ya, kamu silakan berdiskusi. Ayo. Dibuat kelompok. Ayo kamu nggak apa-apa, dikumpul aja. Kamu biar yang itu yang dekat merapat. Dibikin lingkaran nggak apa-apa, biar kelihatan. Bahan-bahannya apa aja. Kamu tinggal cari. Kira-kira memang sudah ada, ketemu banget bahan-bahannya apa, kamu boleh silakan cari kabelnya atau alat-alat atau bahannya. Boleh diambil di depan atau kamu cari sendiri. Ayo. Ya, kelompoknya ditulis. Tadi di sini kelompok switch kalau nggak salah. Ini HTB, honor router, switch ini fiber optik. Ayo. Kalau sudah langsung aja ambil bahan-bahannya. Ambil bahan perwakilan, boleh ada yang ngambil perangkatnya, ada yang boleh langsung ke potong kabelnya. Jangan sampai ada yang terlupa untuk toolkitnya. Ya. Untuk kabel kamu kira-kira aja boleh 2 meter atau 1 meter. Apa? Kalau tangnya ambil di bagian yang kawatnya. Mau betah ya. Kawat ya, coba nanti cari pakai tang yang lain. Ayo, bisa nggak? Nih HTB saya belum ngambil nih HTB-nya nih. Segitu. Langsung di hati-hati. Jangan sampai putus. Itu kan tidak ketemu. Sebelah sini. Iya, sebelah sini. Enggak, benar. Ini ada kira-kira berapa panjangnya? Iya, dua-duanya.
Kabel drop core. Tuh. Udah. Nah ini lumayan loh pedamannya, dia cakep nih kalau pedaman begini. Nah tinggal, oh ini udah dua-duanya ya? Iya. Ya coba tinggal dianuin. Nanti coba dicek menggunakan HTB. Ini pendek banget. Bisa. Nah ya itu yang A. Nah ini kabel internetnya nanti masukin ke sini. Karena kalau pakai ini OPM itu harus ada jaringan internet terlebih dahulu. Enggak. Kabel internetnya yang di TP-nya, yang kabel UTP-nya. Hah? Bisa. Tuh, dah, ayo. Dah, ayo kalian presentasikan. Ayo, siap. Nanti nggak apa-apa. Hasilnya itu, ya udah, hasilnya itu nanti tinggal dicek redamannya berapa. Kamu presentasikan, kamu perangkatnya apa aja. Siapa yang udah siap? Kamu udah siap? Ayo, yang udah siap silakan maju ke depan. Ayo. Langkah-langkah pembuatan takbel optik. 1. Mempersiapkan kabel dan bahan. 2. Memotong kabel fiber optik menggunakan tang potong. 3. Memotong kabel drop crop menggunakan stripper drop crop. 4. Mengupas kabel drop crop menggunakan stripper. 5. Memotong crop menggunakan cleaver sesuai dengan ketentuan. 6. Membersihkan cord menggunakan alkohol dan tisu. 7. Memasukkan cord ke pas noktor, lakukan kedua ujungnya. Ya, coba dipraktekkan, diunjukin. Pedamannya dapat berapa? Ditembus ya pakai senter terlebih dahulu. Coba senternya nanti digunakan pakai OPM. Berhasil atau tidak? Pertama-tama mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya memotong kabel fiber optik menggunakan tang potong dan memotong kabel drop core menggunakan stripper drop core. Selanjutnya mengupas kabel drop core menggunakan stripper dan selanjutnya memotong core menggunakan cleaver sesuai dengan ketentuan. Next, membersihkan core menggunakan alkohol dan tisu. Tahap terakhir memasukkan core ke pas konektor, lakukan kedua ujungnya. Ya, coba dicek. Tembus gak? Ya, tembus cukup. Kita kasih plus untuk kelompok router. Ya, dah. Tisu, lalu memasukkan core ke pas konektor, lalu kedua ujungnya. Ya, coba dicek kabelnya. Nanti dicek pakai OPM juga ya, berapa pedamannya. Tembus gak? Hah? Tembus gak? Coba yang mana? Nah, coba pedamannya dicek. Berapa pedamannya ini? Oh ya boleh. Salah, ini kesini. Coba. Berapa pedamannya? Enggak. 0,15 ya? Oke, siap. Nah, kasih plus untuk kelompok switch. Ya, nih udah bisa? Belum? Ya udah kita cukupkan, nanti kita belajar berikutnya ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang membuat jaringan fiber optik ya. Nah, yang bagus itu ya, yang bagus itu dia redamannya itu ada di 25 ya, atau di 15 redamannya. Nah tadi secara keseluruhan tadi sudah saya nilai secara keaktifan kalian dari teman-teman, atau misalkan dari diskusi kalian itu yang aktif siapa, yang nggak aktif siapa ya. Nah tadi udah saya nilai juga. Nah secara keseluruhan kalian tahapannya sudah benar. Memang hanya di redamannya saja ya. Nah setelah ini, setelah kalian presentasi,
kita coba evaluasi dulu pembelajaran hari ini. Ya, evaluasinya sebelum evaluasi kita speaking terlebih dahulu. Tepuk semangat ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, kita coba ini dia. Soal evaluasi kuisis. Tadi udah dapat ya linknya ya. Nah, kamu masukkan join ke sini 685692. Ayo tentang pemahaman kalian. Ayo. Cepat. Hah? Ayo, segera ayo masuk ke kuisisnya. Samudra. Udah ya, kita mulai ya. Biar nggak terlalu lama. Nanti yang lain bisa langsung menyusul. Nih kodenya jangan lupa tuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3 langsung kamu jawab kuisisnya. Ayo. 3, 2, 1 go. Ayo. Itu dijawab. Belum. Ayo, bentar. Belum. Ayo. Dapat buku kuisis. Ya kodenya tadi berapa? Lupa ya kodenya ya. Ayo, ada Indi, Alga. Ayo jawab, Ayo. Wah, pada salah nih jawabannya nih. Ayo. Weh, puji nih. Rizky. Ayo, masih ada. Coba ayo. Ada 10 soal ya. Ayo. Kakak yang bakalan memimpin. Nah, kita lihat siapa nih. Rizky, Nova di 1, kasih plus buat mereka. Oke, ayo. Ayo, tadi kita sudah belajar, udah belajar tentang kerja kelompok kalian, udah presentasi, udah dievaluasi juga. Tadi urutan pertamanya itu ada di Nova, terus kedua Mira, ketiga Rizky ya, kedua. Nah, langkah berikutnya, coba dikasih pengalaman kalian untuk belajar hari ini seperti apa? Ayo, siapa yang mau kasih tanggapan? Ayo. Ayo, buruan. Ayo, Pio. Maju, ayo. Ayo. Ayo, buruan. Gak apa-apa. Yang lain boleh mengisi refleksinya di ini ya. Di yang berikutnya yang di Padlab. Perasaan hari ini kalian gimana? Apakah menyenangkan? Oh, belajarnya sulit apa gitu. Ya. Ayo diisi langsung. Bukan yang kuisis ya, yang Padlab. Yang Padlab, bukan kuisis. Nah ya, yang refleksi itu. Ada? Iya. Ya, diisi dikasih nama. Ini. Ayo lihat dengan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nur Salsabila. Buat pengalaman hari ini bikin kabel UTP sangat seru, ada susahnya juga. Lebih banyak mengenal apa jaringan. Oh. Terus lebih diisi mudah ini juga lain. untuk Isinya tinggal diklik plus. Udah. Sip.
Terima kasih. Ayo, yang lain. Ayo, yang lainnya, ayo. Diisi dulu untuk refleksinya, Nana. Ayo, saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Simpel, padat, bebas. Ayo, misi udah, Pujai. Ayo, yang benar, ayo isinya. Ayo. Tinggal dikasih plus yang Padlab, yang refleksi. Iya, yang refleksi. Ayo, yang masuk baru siapa tuh? Puja itu. Ayo, yang lain. Ayo, buruan. Saya kasih waktu 2 menit. Ya Allah, baca tuh tentang materi pembelajaran Pujai. Ayo, refleksi tentang materi pembelajaran fiber optik. Apakah menyenangkan atau tidak? Sulit Pak belajarnya? Terserah. Ayo. Kenapa untuk pengalaman ini hari ini seru dan dapat dijadikan pelajaran untuk kedepannya? Ayo, yang lainnya. Pak, ini gak ada tanda plus ya Pak? Masa nggak ada? Itu gemuk, makan lu parah Ini nggak. Ayo, ayo. Sangat sulit Pak. Cukup menyenangkan walaupun susah, lumayan buat pengalaman. Menyenangkan walaupun sulit. Ayo. Silakan diisi refleksinya. Sudah. Sambil mengisi refleksi. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran yang tadi kita sudah belajar tentang jaringan fiber optik. Sebenarnya kalian sudah pada bisa nih, ya, sudah pada bisa. Nanti untuk di depannya kita coba belajar lagi. Terus nanti untuk kedepannya kita kaitkan pelajarannya. Untuk fiber optiknya kita gunakan biar akses, biar dapat akses internetnya menggunakan router dan juga kita bisa akses melalui internet, jaringan kabel dan juga nirkabel. Ya, paham sampai di sini? Ya. Nah, nanti setelah doa mohon alatnya dirapikan kembali, ya kan? Alat-alat dirapikan kembali. Kalau setelah alatnya sudah dirapikan, kalian boleh pulang. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Ayo, agar dipimpin doanya. Ayo, Adit, pimpin doanya lagi. Iya, nggak apa. Karena kita sudah selesai belajar, ada bisa untuk kita selesai dan berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum pulang alatnya dirapikan terlebih dahulu. Ayo dirapikan, dimasukkan lagi. Nanti baru kalian bisa pulang.